kami untuk memandu atau membacakan acara kita pada hari ini. Acaranya adalah penyampaian atau pemaparan budaya positif yang akan dilaksanakan pada hari ini oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Tri Novi Triyanti, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, selaku Kepala Sekolah dari TK 1 atau SD Negeri 60. Yang pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kami mohonkan kiranya Ibu pengawas TK dari Ibu pengawas, Ibu pendidik dan beserta rombongannya kiranya dapat untuk memberikan wejangan kepada kami, kiranya dapat mendukung dari Ibu Novi Triyanti ini. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ibu untuk menyampaikan nantinya beberapa dukungan-dukungannya ya Bu ya. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai pembuka acara kita pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ibu Pengawas TK Dinas Pendidikan Kota. Kepada yang terhormat Ibu Herdania, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK 1 Atap 73 dan yang saya banggakan Ibu Kepala Sekolah TK 1 Atap 60 yaitu anak kami Novi Triyanti, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang saya muliakan para dewan guru baik TK 1 Atap 60 maupun 1 Atap 73. Lebih lagi yang saya muliakan yaitu saudara kami ini ada dari Beli, Kota Pramundi dan Kasih, dari ketenagaan yaitu ada Bapak Adi, ada Bu Teli, ada Bu Devi ya, yang sempat hadir. Kepada
diketahui bahwa hari ini adalah kita akan mendengarkan nanti ibu-ibu yang sempat hadir mendengarkan materi dari Ibu Novi Triyanti ini. Kenapa? Karena di Prabumi perlu diketahui bahwa Ibu Novi Triyanti ini sebagai Kepala TK 1 Atap 60, dia insya Allah kita dukung bersama, dia lulus untuk CGP. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang di kegiatan Ibu Novi ini, terutama hari ini dia akan menyampaikan materi yaitu praktik baik yang kita nanti sama-sama dengarkan nanti. Nah, inilah ibu-ibu, kita perlu bersyukur kalau kami selaku kepala dinas dan sebagai atasan yaitu pengawas Bu Novi, ini adalah dukungan kami sebagai di dinas pendidikan. Kenapa? Untuk guru TK belum ada selain Bu Novi ini kalau nggak salah ya. Nah, gimana? Makanya kami mengharapkan sekali kepada Bu Novi, ikuti terus kegiatan ini sampai nanti titik terakhir. Mudah-mudahan Ibu Novi apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakannya akan tercapai dengan mengikuti CGP ini. Karena enak sekarang Bu, kita bisa umpamanya kita Bu Novi sebagai guru TK kemarin. Kemudian sekarang telah diangkat menjadi kepala TK. Nanti bisa jenjangnya karena dia sudah CGP langsung bisa jadi pengawas TK. Kenapa? Pengawas TK di Prabumi hanya satu sekarang, itu saya sendiri. Sebentar lagi 1 tahun mereka pensiun. Makanya kami sangat dukung sekali selaku terutama sebagai atasannya dan selaku dinas pendidikan. Kami akan bawa dinas pendidikan karena ini kegiatan yang positif. Mudah-mudahan Ibu Novi di dalam mengikuti CGP ini semuanya terlaksana dengan baik. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah, karena itu adalah kebanggaan khususnya Kota Prabumi dan khususnya lagi dinas pendidikan. Nah, karena lain Bu, saya katakan lain kalau dari guru penggerak ini memang agak beda dibandingkan yang ibaratnya naik tangga. Baik itu ilmunya, karena alhamdulillah pemerintah kita juga telah mencanangkan CGP ini. Mudah-mudahan yang lain bisa nyusul ya Bu. Ibu, apalagi yang masih muda-muda ini, yang ahli IT, silakan nanti disusul. Nanti kalau kita sudah ada yang berhasil, kita lihat Bu Novi nanti insya Allah sampai nanti berhasil dengan baik dan akan membawa nama dinas pendidikan di Kota Prabumi ini dengan CGP-nya. Karena sekarang sudah ada pengawas dari guru penggerak, terutama di pengawas SMP, mungkin ibu sudah kenal, yaitu Ibu Adenia ya. Nah, inilah contohnya nanti Bu Novi ini. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini Bu Novi apa yang nanti disampaikan ibu-ibu bisa ikuti, karena ini minimal 10 guru yang harus hadir. Makanya Bu Novi menggandeng sama-sama TK negeri, yaitu TK 1 Atap 73. Mudah-mudahan kami terima kasih sekali kepada Bu Yuswaleni telah bersedia untuk mendukung baik tempat maupun moral. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ini sama-sama nanti Bu Yuswaleni bisa ikut lagi ini, terutama guru yang hadir ini ya. Dan kami selaku terutama pengawas, kami mendoakan, doa kami selalu menyertai anak-anak kami dan ibu-ibu guru. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu Novi bisa berbagi ilmu, bisa mengajarkan yang lain, bisa mengajak seluruh yang ada di Kota Prabumi ini, terkhusus guru TK. Dan mudah-mudahan acara praktik baik, penyampaian budaya positif hari ini dengan kegiatan yaitu CGP sebagai calon guru penggerak yaitu Ibu Novi Triyanti SPD, kita buka sama-sama dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun kira-kira kurang berkenan di hati, saya mohon maaf kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Silakan. Demikianlah sambutan dari Ibu pengawas kita. Dengan berakhirnya sambutan dari Ibu tadi, maka berakhir pula acara kita pada pembukaan pada hari ini. Dan untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, sekarang tiba waktunya untuk kita semua untuk mendengarkan pemaparan dari kepala sekolah kami, Ibu Novi Trianti, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu diseminasi budaya positif. Pada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Puji sebagai pembawa acara. Ya, di sini saya bukan mengajari atau menggurui, tetapi saya di sini hanya berbagi ya. Kita sama-sama untuk memajukan anak-anak didik kita biar untuk pendidikan kita menjadi baik. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya perkenalan dahulu, mungkin sudah kenal ya. Tapi saya di sini pastinya saya membuka terlebih dahulu. Saya kepala sekolah dari TK 1 Atap SD 60. Saya sebagai calon guru penggerak, yaitu saya adalah yang bernama Novi Trianti. Nah, ibu-ibu di sini saya akan memberikan praktik baik diseminasi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya kita jangan panik-panik dulu, jangan tegang-tegang dulu, karena jangan tidak panik, karena kalau panik sudah tegang pasti semuanya ngantuk ya. Kita palu-palito dulu. Ayo, kita ice breaking sebentar palu-palito. Boleh berdiri, boleh. Jempol ya, jempol, telunjuk, kelingking, jempol, palu, palito, palito, yang ini ya. Kita mau olahraga. Iya, jempol, oke. Ya, jangan tegang Bu. Kalau ibu tegang, kami ikut tegang. Tegang apa dulu ya? Yuk, 1, 2, 3. Palu, palito, palu, palito, ya. Lepas dulu. Palu, palito, palu, palito, iya, itu olahraga kita konsentrasi. Ayo, lagi, lagi. Palu, palito, palu, palito, iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu bisa kita ajarkan untuk anak didik kita, Bu. Jadi itu konsentrasi juga bisa. Power off. Iya. Tadi kita sudah ice breaking, sekarang kita lanjut ke materi. Diseminasi budaya positif di lingkungan satuan pendidikan. Apa tuh budaya positif? Lanjut. Apa itu budaya positif? Siapa tahu, Bu? Budaya positif itu? Hah? Kebiasaan yang baik. Oke. Lanjut, Bu. Iya. Budaya positif itu dia adalah kebiasaan-kebiasaan kita, nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti filosofi
kita Ki Hajar Dewantara Bu ya. Jadi kita ini sudah berpusat pada anak. Pendidikan kita ini harus berpusat pada anak. Tapi alhamdulillah kita sebagai guru PAUD, guru TK, kita sudah mengacu ke sana, kita mengajarkan ke anak itu berpusat pada anak. Lanjut Bu. Perubahan paradigma baru. Pada perubahan paradigma, stimulus respon untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi Bu, di sini paradigma baru ini kita sudah ke profil pelajar Pancasila, ya. Sudah kita melakukan pendidikan Merdeka Belajar. Ada berapa Bu elemen kita profil pelajar Pancasila? Ada? Ada berapa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ada? Tuhan yang Esa, bernalar kritis, berpendidikan berkelompok, Iya. kreatif, Kreatif, mandiri, gotong royong. Jadi ada 6. Ada. Di sini disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pernyataan tersebut haruslah kita ubah. Kita sebagai pendidik harus menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, bukan menghindar dari rasa tidak nyaman. Terkadang Bu, kalau anak melakukan kesalahan, pasti kita ngapo cak ini. Nah, jadi dia tertekan. Ya Bu ya. Ayo, sekarang kita lakukan disiplin positif. Jangan seperti itu. Nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada rasa kasih sayang ya. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasar memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan seperti ini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, ya, kebutuhan penguasaan, lanjut kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Itu semua kebutuhan kita sebagai manusia, tapi dalam konten yang disiplin, mempunyai disiplin positif, bukan kebebasan yang tidak ada kontrolnya, ya. Jadi itu semuanya nanti ada kontrolnya. Stop. Ya, di sini ada kasus Ibu Ambar, guru kelas, kita bisa kelompok ya, bisa kita jadiin TK kelompok A. Di TK misalnya Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelompok itu telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Bu, sering terjadi seperti itu kan Bu ya? Kadang anak tuh minta langsung diambil baik, tidak lagi tanpa ngomong-ngomong. Kadang dia nangis. Nah, kita sebagai guru seperti apa Bu? Ada yang mau bisa bantu? Tidak apa-apa. Jangan malu-malu Bu Arti. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Mukti yang telah memberikan kesempatan kepada kami.
Di sini mungkin kita sharing Bu. Ini pengalaman saya pribadi. Di tahun kemarin ada anak didik saya yang pernah ada kasus seperti ini. Dia tidak menilai teman lagi setuju atau tidak makanan itu diambil olehnya, dia langsung ambil. Dan anak yang diambil makanan tadi ya sedih jadinya kan, maju. Pas ditanyakan kenapa gitu. Dalam 1-2 hari dia tidak menjawab. Akhirnya di hari ketiga posisi dia lagi enjoy. Untuk kita ajak ngobrol, dia ngomong gini, saya pengen buat makan seperti itu, tapi mama di rumah tidak mau kasih, jadi seperti itu. Dan akhirnya syukur alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu kita belum bisa memberikan dia pemahaman Bu. Karena dalam pikiran dia, saya mau, dan itu harus dapat gitu kan. Tapi seiring waktu, alhamdulillah di minggu kedua diomongin berangsur-angsur anaknya kalaupun mau minta, walaupun mau pengen, dia sudah mau guru boleh tidak aku minta makanan teman. Ya alhamdulillah dengan perubahan yang sedikit itu bagi saya itu luar biasa Bu ya. Kemudian ditanya lagi kembali, saya berbicara sedikit dengan mamanya, konsultasi lah istilahnya, mau tanya bagaimana keadaannya di rumah. Ya, memang ternyata di rumah dia diprioritaskan, apapun keinginannya selalu diutamakan. Akhirnya saya selaku, menurut saya kalau di sekolah itu saya yang jadi emaknya kan, jadi saya mau sama mamanya, mama kalau kita saling bantu nantinya disampaikan, karena dalam menurut saya sendiri tidak semua hal yang kita inginkan harus kita dapatkan. Jadi mamanya dikasih juga pengarahan, kebetulan saya sebagai wali muridnya dikasih ke mama tolong bantu kita selaku orang tua, mari kita saling bantu untuk mengajar anak kita. Akhirnya mamanya juga menjelaskan di rumah, dan kebetulan juga di sekolah juga saya selaku orang tuanya dikasih pemahaman, dan akhirnya di semester di bulan-bulan berikutnya dia tidak lagi mengambil makanan teman, ataupun jika temannya menolak dia sudah legowo menerimanya. Itu mungkin pengalaman saya pribadi. Mungkin ada yang mau menambahkan strategi apa yang harus dilakukan, mungkin ada ibu guru lain yang bisa menambahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arti. Berarti kita harus berkomunikasi juga sama orang tua. Karena kenapa kita kalau tidak ada orang tua, karena kita ini di sekolah ini waktu cuma sedikit. Selalu waktunya itu yang banyak sama orang tua. Jadi kalau kami juga selalu ngomong sama orang tua, Ma, tolong waktu di sekolah hanya sebentar. Waktu yang di sekolah, yang di rumah yang lama. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi kita berkolaborasi. Tapi kita juga tidak boleh intimidasi anak tersebut. Ya, kita tanyakan, jangan, tidak boleh ya seperti ini. Nah, itu nanti ada restitusi. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Misalnya kenapa kok makanan temennya diambil? Dia ada alasan tertentu. Bu, aku itu lapar, aku tadi itu pengen ya. Tadi kan dia bilang Bu ya, berarti saya tuh pengen katanya, kepengen makanan itu. Di rumahnya juga dia semuanya itu sudah diberikan, tapi ternyata pas waktu sekolah dia kepengen, tapi dia tidak ada. Jadi salah satunya dia merapas punya temannya. Tapi dengan masukan kita omongin benar-benar dengan kalimat yang positif, insya Allah anak berangsur-angsur berubah seperti yang dilakukan oleh Bu Arti. Terima kasih Bu Arti. Ya, lanjut. Nah, jadi nih tadi dia jadi berarti kebutuhan bertahan hidup. Doni itu lapar karena ia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya tadi ya, seperti tadi. Yang dengan kebutuhan cinta dan kasih sayang itu kenapa Doni melakukan hal tersebut dan teman-temannya memperhatikan Doni melakukan. Pasti dia diperhatikan oleh teman-temannya. Pasti Doni ini ambil ini punya itu misalnya, punya si Sari misalnya. Jadi kalau kita sudah mengintimidasi anak tersebut, Doni pasti dijauhi oleh temannya, ya. Terus dia pengennya ada kebutuhan penguasaannya. Teman-teman Doni takut sama Doni sehingga dia merasa dirinya hebat. Nah, karena mungkin Doni itu ditakuti karena galak jahil, ya. Galak jahil, jadi temannya gak galak, dia merasa
karena aku nih hebat galak nangis tua mungkin ya. Kebiasaan kalau anak itu jiwa anak didik anak usia seperti itu anaknya ego ya. Kebutuhan kebebasan, dia merasa bosan karena bekalnya itu saja, sehingga dia merebut bekal temannya, dia ingin makan bekal yang beragam. Benar kata Bu Okti tadi, terkadang mamanya sibuk sudah, misalnya ayam sama nasi terus tiap hari sebulan ke Perinyo misalnya kan. Ada kan Bu? Iya sebulan. Jadi ngelihat temennya yang beraneka ragam membawa, jadi dia pengen. Tapi giliran dia minta sama orang tuanya mungkin tidak. Kita tidak bisa mengukur orang tua kan. Jadi mungkin orang tuanya jadilah ini baik, mungkin kesibukan ataupun apa ya. Terus kebutuhan kesenangannya ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ada yang seperti itu. Sengaja jail gitu tuh ya. Ada. Ya, lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, motivasi eksternal. Kita itu ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal, internal. Nih, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dia dan penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pastilah anak itu ya. Misalnya aku nak melakukan itu, aku lah kakek ya. Jadi itu motivasi eksternal. Untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi motivasi internal dan tujuan disiplin positif itunya dapat. Nah Ibu, kita mah ini Bu, motivasi eksternal lebih baik kita mempunyai motivasi internal dari dalam diri kita. Eksternal itu Bu dari luar, jangan kaget gitu ini. Nah jadi dia termotivasi dari orang lain. Kalau bisa kita ini memiliki motivasi internal. Nah ini tadi posisi kontrol, ya Bu ya. Nah posisi kontrol itu banyak Bu. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Penghukum itu cak mana Bu sebagai penghukum? Nah, yang memberikan hukuman. Ngapo? Misalnya ya, Bu ini tidak pakai, misalnya ngerjoin kalau di SD tuh biasanya kalau setahu saya, kenapa tidak bisa? Misalnya kalau kita TK kan pasti kita ngajarin, lagi kebiasaan, tapi kalau di agak tingkat lebih tinggi tuh dia pasti misalnya ada kesalahan pasti dihukum oleh bu guru. Berdiri, ya, tidak pakai topi, berdiri di depan kelas, pegang kuping. Zaman dulu kita pernah enggak Bu? Iya, pernah enggak Bu? Yang datang telat di depan bendera suruh hormat sampai jam 12 tengah hari. Gak buat PR, benar kata Bu Emi. Kita TK, anak TK pernah enggak Bu seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Bu guru ini bagus-bagus galau jiwa-jiwanya, jiwa kasih sayangnya, ya, sabar, iya. Itu Bu ya, kalau bisa kita jangan mempunyai jiwa penghukum ya. Posisi guru kontrol, guru sebagai penghukum itu jangan. Pembuat rasa bersalah juga jangan. Nah kan oleh kalau tulah itu tuh, sangat itu nangis. Nah Bu, itu membuat membuat rasa bersalah. Berarti oleh aku ya. Nah itu ya jangan juga Bu. Sebagai teman boleh, tapi jangan keterus-terusan. Kalau untuk anak
didik yang lebih tinggi. Tapi terkadang anak TK juga kalau kita terus-terusan sebagai teman, dia kadang tidak mendengar kita lagi. Apa yang kita bilang tidak mendengar lagi. Ibu itu lemah sama aku, lah sudah selalu membela saya misalnya. Boleh itu teman, boleh. Pemantau, boleh neropong di gambar itu boleh pemantau, dilihatin, pemantau boleh. Tapi seharusnya posisi kita sebagai guru itu sebagai apa? Sebagai manajer. Manajer itu sudah termasuk dengan teman iya, pemantau iya. Jadi kalau bisa kita sebagai guru ini sebagai posisinya di manajer. Ya Bu ya? Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah tadi Bu, kasus tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Penghukum, kamu kemari sudah melanggar peraturan sekolah, berdiri. Nah, berdiri di barisan lain, dia di pojok, tidak masuk barengan dengan kawannya. Itu sudah menghukum, sudah mengintimidasi. Terus pembuat rasa bersalah, sudah berkali-kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa dengan kamu. Itu sudah terlalu tinggi ya kalau untuk anak TK. Tapi kalau anak TK nih, ngapa? Kok di itu terus sih? Selalu oleh ini, misalnya ya. Ibu kecewa, Ibu tuh tidak galaknya kayak itu. Nah, jadi kan dia timbul kayak mana hati dia. Terus membuat rasa bersalah teman sekarang. Ternyata kamu lagi, jangan gitu dong, masa berulang lagi, ayo gabung dengan yang lain. Itu boleh, bagus, tapi jangan sering-seringan. Pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti Ibu lihat apa yang harus kamu kerjakan. Itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, apakah kamu tahu apa yang kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu mengatasinya agar tidak terulang lagi? Nah itu Bu, itu kata-kata untuk manajer. Jadi kita tuh tidak menyalahkan anak itu, tidak. Kita cari solusi. Nah, cari solusi ya Bu ya. Ya lanjut Bu Ira. Nih, guru berbuat penghukum. Kalau sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nunjuk kau nih. Itu, tapi alhamdulillah itu anak TK nih, guru TK nih tidak pernah menunjuk-nunjuk anak langsung nangis. Biasanya ya. Kita rangkul insya Allah. Guru TK ini hebat-hebat. Tepuk tangan dulu Bu, guru TK. Iya. Sebagai guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, kata ibu itu. Iya, ancaman penghukum. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong karena kita disuruh, kita selalu nyala. Kenapa? Tidak, aku tidak ada ngeles tuh gitu ya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tadi tidak bersama teman-temannya, jadi dia dijauhkan. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi selalu, jangankan anak murid, anak kita, kalau kita selalu sering marah-marah, marah terus mama nih, marah lagi ya Bu? Iya. Terus membuat orang merasa bersalah. Tubuh kata-katanya ya, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya. Seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres. Jadi dia tuh ngomong ke ibu, ibu ini stresnya, jadi dia membuat merasa bersalah. Jadi anak itu, berarti ibu itu stres oleh aku. Nah, ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, maafkan saya. Itu murid berkata. Ya. Lanjut ke manajer sekarang kita. Kalau teman, pemantau, manajer. Ke manajer langsung mengajukan pertanyaan. Kalau guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nanti kita keyakinan kelas. Tadi saya
sudah melihat, alhamdulillah ada bu guru di sini sudah melakukan membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi timbul mencari solusi terhadap anak tersebut. Nah, latihan sekarang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu di posisi kontrol apa, Bu? Ya, merasa bersalah dia. Kamu itu kecewa sekali, ya. Kunci tanda apa? Kata kuncinya kecewa sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa, Bu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lihat tadi, Bu Ira, putar yang balik ke atas tadi. Nah, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Masuk ke penghukum, ya. Ayolah, lakukan demi ibu, misalnya. Pak, sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, biasanya kita bintang ya. Nah, siapa dia mengatakan sebagai apa? Sebagai pemantau. Kenapa? Biasanya dia mantau stiker bintang hari ini. Ada bintang, apa? Kata kuncinya stiker bintang. Nah, stiker bintang itu pada hari ini berarti kan dia mantau. Kemarin dia juga, kaget dia juga mantau, ya Bu ya? Ya, lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Pak Bu? Iya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, ibu-ibu hebat. Terima kasih. Lanjut Bu Ira. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan di kelas itu apa ya? Persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama sebagai nilai kebajikan dalam menerapkan budaya positif. Jadi Bu, nanti yang belum membuat keyakinan kelas, minta tolong buat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing ditempel. Alhamdulillah saya sudah lihat ada Ibu Arti yang sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jangan dibuat sendiri, Bu. Rame-rame sama anak. Jangan juga, Bu, ngomong sama ibu kepala sekolahnya, beli baik Bu stiker yang itu, nah yang keyakinan kelas, poster gitu tempel. Tidak juga seperti itu, Bu. Kenapa? Karena keyakinan apa, Bu? Tidak kreatif satu, tapi keyakinan kelas itu harus dibuat bersama. Kesepakatan antara anak dan guru. Lanjut Bu. Oh video. Nah ini videonya. Jadi Bu, keyakinan kelas itu kita buat bersama seperti ini. Apa tujuannya? Biar anak tuh inget, ya. Jadi tak tolong kalau ada yang belum silakan Bu. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas itu kita jadi senjata kita. Nah, kesepakatan kelas kita apa ya? Misalnya ya. Jadi kita kasih clue-cluenya Bu. Clue-cluenya. Nah Bu Guru, kalau kita misalnya mau makan tuh harus apa ya? Misalnya cuci tangan Bu, misalnya berdoa Bu, kan? Nah berarti keyakinan kelas kita kalau makan harus
Jadi seperti itu. Nanti anak yang memilihnya dan anak yang menyebutkannya. Lanjut Bu. Lanjut saja Bu. Nih, restitusi. Tadi sudah, nanti kita cara tadi kan ada kan ya, bagaimana kita mencarikan solusi untuk anak. Nih, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Jadi dari yang posisi kontrol tadi, kita jangan menyalahkan ataupun jangan membuat merasa bersalah atau memberikan hukuman atau sebagai misalnya terlalu banyak sebagai teman atau juga sebagai apa tadi? Pemantau, tapi kita harus sebagai manajer. Ya, inilah yang nanti kita lakukan restitusi. Lanjut Bu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kata si bapak itu Bu, apa Bu? Gosen 2004 kata wak kita Bu. Iya wak. Nah, kayaknya agak ngantuk-ngantuk, jadi kita bergerak dikit dulu Bu. Ice breaking sebentar sebelum makan siang ini, kayaknya nih Bu lah sedang ini galau ya. Kita ice breaking sebentar ya, biar tidak ngantuk.
walaupun belum makan siang masih tetap semangat. Nah, segitiga restitusi berarti bukan segitiga restitusi itu segitiga memang bentuk segitiga. Kenapa bentuk segitiga? Karena ada tiga tingkatan. Jadi menges Bu ya? Apa Bu? Iya, 3 tahap. 3 tahapnya apa ini? Yaitu validasi kebutuhan, menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas, baru menyatakan keyakinan, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tuh Bu, kalau mencari solusi kepada anak tuh kita menggunakan pertanyaan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti tadi, kita tanya seperti Bu Arti, kenapa? Ada apa mengambil? Iya memang benar, kita kalau pengen bilang dulu sama temennya. Jadi kita tuh kita menanya tapi kita mencarikan solusi. Memang benar semua anak itu mau makan semua, tapi setidaknya kita ngomong dulu sama Sari misalnya ya. Yuk. Terus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, jadi memang benar setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Itu pertanyaan-pertanyaan Bu untuk mereka. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Kita kasih. Jadi dia tidak ada merasa bersalah. Ya mungkin kan walaupun tidak cuman memang benar yang salahnya dia yang melakukan itu, tapi kita selalu, kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan seperti itu. Nah ya, jadi dia tuh tidak merasa, ibu berkecil hati ya. Terus menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati seperti tadi. Misalnya kita saling menyayangi. Ini misalnya ya, ini siapa? Dani sayang nggak sama temannya? Sayang. Nah kalau sayang berarti boleh tidak misalnya merampas mainan atau merampas makanannya misalnya. Itu kesepakatan pas kita apa? Menyayangi Bu. Nah misalnya ya. Nah kalau menyayangi berarti tidak boleh, jangan ada kata tidak boleh. Kalau kita menyayangi berarti kita kalau mau meminta kita permisi dulu, ya. Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tuh Bu, kata-katanya itu jadi tidak menggunakan kata yang negatif, kata-kata negatif. Kita menggunakan kata-kata yang positif. Lanjut Bu. Nih, menstabilkan identitas pertama kali ya Bu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, tuh, berbuat salah itu hal yang manusiawi, bisa seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita ngomong, kita juga merasa, jangan selalu anak yang salah, kita tidak pernah salah, tidak mungkin ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi terkadang Bu, anak-anak sekarang ini Bu, semua itu kalau kita ngomong ini itu juga ya. Iya enggak Bu? Iya, pasti menyangkal. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya dia memukul temannya. Bapak Ibu misalnya, Ibu tidak mencari kesalahan. Siapa benar, siapa salah, misalnya membala ya Bu ya gitu nih. Tapi Bu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya, ada apa misalnya ya. Nih, kamu kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh. Yuk Bu, lanjut Bu. Nih, validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic ya, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar. Tadi sudah ya, apakah itu power ya, kekuatan, freedom ada kebebasan, love and belonging, cinta dan kepemilikan, cinta dan kasih sayang ya, fun atau survival, kemampuan bertahan hidup.
Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita bisa, tapi kita omongin lagi, tidak mungkin. Sama kayak gitu, ibu tuh bener, pinter, misalnya Ani Sidan itu memang kamu tidak bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita pokoknya intinya jangan selalu menyalahkan anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi sudah, apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Tadi sudah. Boleh, misalnya kamu bisa meminta benar-benar sama ini tadi sudah Bu Arti ngomong sama itu, kalau tidak boleh, tidak dikasih, jangan memaksa. Itu kan sudah kasih solusi. Tapi jangan memaksa itu, kata-kata jangan dan tidak boleh itu kalau bisa jangan dikatakan lagi terhadap anak. Ya Bu ya? Ya. Kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi. Jadi pokoknya kita ini intinya kata-kata yang positif yang kita lontarkan kepada anak tersebut. Lanjut Bu. Menanyakan keyakinan, apa melihat kesalahan yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama pada keyakinan kelas. Nah, jadi tujuan dari kesepakatan kelas, tujuan dari kita membuat keyakinan kelas, inilah Bu kuncinya, pegangan kita. Pegangan kita untuk anak, senjata untuk anak didik kita. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan, nah kesepakatan kelas kita tuh apa ya? Misalnya terkadang kan anak suka berantem ambil mainan ya, berebut. Nah kesepakatan kelas kita apa ya? Saling menyayangi Bu. Nah berarti saling menyayangi nggak kalau sambil berantem? Tidak. Nah, berarti melanggar tidak ya? Melanggar Bu. Misalnya, nah tidak boleh lagi, ayo tepati keyakinan kelas kita ini apa misalnya ya. Terus nilai yang guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita ya. Tadi nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati ya, tadi kita sudah mensepakati ya, yang saya kasih sayang, budaya antri, berdoa, melakukan salam pada waktu masuk ke sekolah, ucapkan salam ya Bu ya. Apalagi Bu, biasanya kita melakukan apa untuk anak didik kesehariannya? Membuang sampah pada tempatnya, berbagi, mendengarkan orang berbicara. Banyak Bu. Jadi kita ambil banyak Bu, kalau gambar-gambar di internet tuh banyak ya. Nanti kita buat sama-sama. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi intinya kata-kata yang positif. Lanjut. Nih, ini contoh restitusi. Anak ini Bu, dia melakukan pada waktu antri mau cuci tangan, dia menyerobot untuk duluan.
Iya, ya. Jadi seperti itu. Kita memberikan pertanyaan, tapi dia yang menjawabnya. Karena kenapa? Dia yang menjawab karena dia yang membuat anak-anak didik yang membuat keyakinan kelas. Jadi dia ingat. Oke Bu, lanjut Bu. Nah, kesimpulannya, budaya positif merupakan budaya kolaboratif sehingga tidak dapat diwujudkan atas keinginan sendiri, melainkan kebutuhan kerjasama antar pihak yang berkomitmen. Tadi sudah kolaboratif itu Bu, bersama guru dan murid. Nanti bisa Bu kita panggil orang tuanya. Jadi kita sudah didik di sini dengan budaya positif, di rumah juga kita bisa melakukannya, meminta bantuan kepada orang tua. Jadi balance, jangan di sekolah sudah diterapkan, di rumah tidak dilakukan. Ya Bu ya? Ya. Budaya positif dapat dimulai dengan buat keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkannya mulai dari kelas kita masing-masing. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Itu yang selalu diinginkan oleh dunia pendidikan. Berpusat pada murid, berpihak pada murid. Ya, lanjut. Apakah kejadiannya? Terima kasih. Salam bahagia. Ya, terima kasih Bu. Tadi kita sudah melakukan, sudah sharing. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah bisa mana yang pemantau, mana yang penghukum, mana yang manajer, mana yang teman, ya, mana yang merasa pembuat merasa bersalah. Nah, sebaiknya kita sebagai manajer. Alhamdulillah, mungkin itu saja praktik baik saya yang ingin menyampaikan sedikitnya budaya positif. Insya Allah bermanfaat bagi ibu-ibu guru sekalian. Ayo tingkatkan lagi keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya untuk anak-anak didik kita, buat bersama-sama dengan anak didik kita dengan tujuan mereka ingat apa yang kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya yang dia buat sendiri bersama kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nopi yang telah menyampaikan pemaparannya. Budaya positif ini Bu, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Bu, mari kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Nopi. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu Nopi tadi, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila terdapat hilaf, salah, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas kesempatan ini, atas kehadiran ibu-ibu, atas partisipasi ibu-ibu, atas dukungan dari ibu-ibu semua. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah.